Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang belajar web. Kemarin kita sudah belajar tentang install Laravel. Hari ini kita akan mencoba menggabungkan Laravel ke admin LTE atau template yang sudah kita download kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di codingannya ya, jadi di eh, Visual Studio kita. Mm, mm, mm. Oke, ya, jadi ini ya, jadi di Visual Studio. Nah, jadi kalau teman-teman mau running, buka terminalnya, langsung PHP Artisan, nah juga bisa seperti kemarin ya. Nah, kita akan bawa admin LTE-nya ke public ya. Jadi kita akan bawa instalan admin LTE-nya ke public. Setelah teman-teman ekstrak, teman-teman buka di htdoc, terus eh, kasir ya. Jadi kita nama folder kita kasir. Tergantung nama apps kalian ya, nama apps untuk di Laravelnya boleh. Belajar Laravel juga bisa. Kalau saya buatnya yang kasir, terus kemudian kita bawa ke config ke public, terus kemudian kita bawa ke sini. Oke ya. Oke ya, jadi setelah teman-teman copy paste, kita lihat ke codingan lagi. Nah, dia ada di bagian public ini ya. Nah, ini teman-teman bisa rename ya. Jadi teman-teman bisa rename, misalkan kita kasih nama ininya kita ya. Kita kasih nama template. Ya, jadi ini kita pakai template-nya ya. Nah, terus kalau kita jalankan ya, kita coba jalankan. Artisan. Oke, kita jalankan. Kita coba jalankan di ini kita jalan, kita coba masuk ke folder public. Terus template, sorry, public template index, ya ada nggak? Public terus template index, terusnya dia mau. Kenapa dia not found? Bentar. Oke. Oh iya, ini harusnya enggak dong. Dia sudah masuk di public. Ya, itu ya. Jadi ini udah jalan ya. Jadi ini kita sudah ada di punyanya kita. Ya, nanti kita akan copy adalah ini. Kita akan coba menghapus beberapa ini, terus kemudian kita akan mengganti juga beberapa. Jadi yang kita pakai adalah ini. Cuma yang kita akan pakai tidak semua ya. Jadi kita nanti buatnya yang ada, mungkin ada produk, terus kemudian setelah ada produk ada transaksi. Nah, lebih seperti itu sih yang rencana kita akan buat. Ya, jadi ini banyak sekali ya. Jadi kalau kalian lihat ini banyak sekali, nanti kita akan hapus-hapus dan kemudian kita akan kombinasikan. Oke ya, jadi itu sudah mau jalan. Jadi kalian coba langsung masuk ke template, terus kemudian kalian masukkan bisa. Oke ya, jadi itu kita akan coba dengan menggunakan Blade dulu. Kita ke codingan lagi. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini ya di Laravel sendiri ya. Jadi kita akan menggunakan si nah, jadi kita akan menggunakan di view ini ya. Jadi di dalam folder apa namanya Laravel yang sendiri.
Jadi teman-teman akan lihat beberapa folder yang kita akan pakai ya. Jadi kita akan pakai untuk proses dari apa namanya codingannya kita. Nah, kalau di Laravel sendiri kita biasanya menggunakan untuk templatingnya ya. Jadi kita akan membuat satu buah template yang akan kita panggil-panggil. Jadi ya kalau teman-teman lihat di browser tadi, jadi di sini ya. Jadi di browser ini, jadi yang kita akan pakai template-nya kan adalah yang kiri, terus kemudian yang atas ini. Nah, yang berubah-berubah adalah yang di dalam kontennya atau isi kontennya. Jadi kalau lihat di ininya ya, jadi di contohnya, jadi ada di elemennya. Jadi kita coba cari yang gininya dulu, apa namanya, yang layout optionnya. Nah, kita pakai yang mana dia? Kita lihat yang wait. Kita coba cari yang yang sederhana. Jadi kita coba yang sederhana. Ini ada yang fake-nya juga. Terus kemudian kalau teman-teman mau buat login juga ada ya. Untuk sederhananya loginnya gimana? Ini top navigation, terus UI element. Ini page-nya ada yang profil, terus kemudian ada yang teman-teman bisa pakai yang mana aja ya, cuma saya mau cari yang blank dulu ya. Jadi kita akan pakai yang blank dulu kira-kira. Jadi kita cari dulu yang mana ya, coba cari di biasanya dia di example-nya example page, ada yang blank enggak ya, project ini yang page-nya. Nah, ini yang blank. Nah, kalau teman-teman pakai yang login boleh juga ya. Ini ada yang login. Nah, kita rencananya pakai yang blank dulu ini. Jadi blank ini kita akan isikan produk, terus ada tabelnya, terus kemudian ada footernya juga. Ini kita yang akan copy, yang akan kita pakai sebagai template awalnya kita. Nah, si Bootstrap itu menyediakan yang namanya blade. Jadi blade itu adalah fitur yang dimiliki oleh Laravel yang untuk proses templating. Jadi kalian buat template, terus kemudian untuk mengembangkan tampilan web, jadi kalian lebih mudah untuk manajemennya. Jadi kita pakai blade. Jadi jadi blade itu bisa menggunakan atau view-nya kita bisa rubah-rubah di dalam blade itu sendiri. Nah, caranya kita ke codingan. Jadi kita sudah punya halaman tadi ya. Jadi dia ada di example, terus kemudian ada blank.html. Kita masuk ke Visual Studio kita. Di resource, terus kemudian view. Nah, ini dia ada welcome blade-nya ya. Jadi ini pertama kali dijalankan. Si Laravel itu akan menjalankan ini ya. Jadi kalau kalian lihat tadi, kalau kita jalankan di awal, dia akan memunculkan beberapa fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Laravel. Nah, kita akan buat layoutnya di sini ya. Kita buat folder dulu. New folder. Kita kasih namanya layout temp. Jadi kita pakai untuk template layoutnya ya. Nah, di dalam ini kita akan bawa si ininya. Ini kan kita punya tadi tuh yang di public template. Nah, kita akan buat sederhananya ya. Jadi kita akan buat di dalam resource ini. Nah, kita kasih nama new file. Terus kita akan kasih nama template-nya kita ya. Jadi misalkan kita kasih nama template
uh, template dot blade dot php. Oke ya, jadi ini kita akan buat template-nya ya. Jadi ini ada welcome-nya, ini ada template-nya. Nah, template ini kita akan isi si ininya yang blank tadi. Public mana dia? Page example blank blank blank. Nah, ini blank. Ya, ini kita akan bawa ke dalam template tadi. Ini blank kita keyboard saya bermasalah. Oke, kita matikan dulu servernya. Bawa ke mana view-nya kita. Oke, kita bawa ke sini. Iya. Kita sudah bawa ke sini, kita simpan. Kita coba jalankan. Oke, dia udah jalan. File listen. Oh, udah jalan. Kita lihat di browser. Bukan ini dia. Harusnya dia di sini. Nah, ini kan dia tadi 801 tuh di Laravelnya kita ya. Di sini. Ini kan 801. 8001 maksudnya. Oke, nah di sini, nah ini kan dia masih manggil si Laravel. Nah, caranya biar dia manggil si template itu kita rubahnya di kita masuk ke codingan. Jadi dia kita masuk ke root. Nah, jadi sorry. Kita akan rubah di routingnya. Jadi routingnya itu fungsinya untuk pemanggilan ya. Jadi ini webnya ini. Nah, ini kan dia masuk ke welcome tuh. Jadi return view welcome. Jadi dia akan memanggil, pertama kali website dijalankan, dia akan memanggil di folder view, terus kemudian ada namanya welcome. Jadi dia akan mengambil ini. Nah, caranya biar dia memanggil si template.blade, jadi kita panggil dia ke folder layout temp.template ya. Jadi ini kita akan panggil si ininya. Nah, kalau kita jalankan di browsernya kita, nah dia sudah masuk ke sini ya, apa namanya, ke yang sudah kita copy tadi. Nah, cuma permasalahannya CSS-nya belum masuk. Karena kenapa? Karena dia aksesnya, kalau teman-teman lihat di codingannya kita lihat di codingannya ya. Jadi di template ini, nah ya CSS ini kan dia akses di folder ya. Jadi dia aksesnya di folder-folder yang ada di sini di bagian public kan, dia aksesnya folder. Nah, sekarang kita akan pindahkan dia agar dia mengakses ke foldernya si template ini ya. Jadi dia akan mengakses si folder template. Oke ya, kita akan ubah satu demi satu. Oke, kita akan memanfaatkan si aset itu ya. Jadi di sini di dalam codingannya ini ya.
Jadi kita akan lihat di template. Nah, dari sini, nah style sheet-nya ini masih kosong ya. Nah, jadi kita belum masuk ke fontnya. Terus kita manfaatkan asetnya. Oke, kita hapus dulu. Jadi double kurung kurawal, terus kemudian kita masukin aset. Terus nama foldernya kita adalah template tadi ya. Nama foldernya kita adalah si template. Oke. Sudah, kita coba copy paste. Oke, terus mana lagi? Ini terus oke ya, coba kita running dulu, kita simpan, kita lihat ke browser kita reload. Iya. Assumption template error version of PHP. PHP nya asset template, use the another constant template assumption template. Ntar kita lihat lagi ke codingan kita. Oh, salah. Wait. Oke, oh iya, ini kurang. Jadi karena dia masuk folder ya. Oke. Ini juga. Terus biar sekalian kita masuk juga ke JavaScript-nya. JavaScript-nya ada di bawah kalau nggak salah. Iya, script, nah ini dia. Ini kita juga ganti ya. Kita ganti. Oke. Oke, kita ganti. Sepertinya udah semua. Oke ya, jadi kita simpan, kita coba jalankan lagi. Kita reload lagi. Iya, oke ya, jadi ini udah jalan ya. Nah, jadi nanti kita akan hapus juga beberapa ini ya. Jadi ini udah jalan prosesnya ya. Jadi ini kita sudah dapat blank page-nya, kita juga dapat JavaScript-nya, terus kemudian beberapa font dan segala macamnya kita juga sudah dapat. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini tadi ada beberapa yang belum aktif ya. Jadi ini belum ada logonya, jadi kita karena dia belum akses ya, jadi dia belum bisa akses ya. Kita coba ini kan juga ya, kita cari juga ininya, perbaikannya di codingannya. Kita cari yang semua berhubungan dengan src nya. Ini udah terus ini belum, jadi dia belum dapat image-nya ya. Kita Ctrl V lagi yang tadi, naik lagi, ini juga. Oke, ini enggak ya, ini karena linknya. Terus oke, ini kita cari yang src aja ya. Oke, ini juga. Oke, ini juga. Tes. Oke, kita simpan,
kita ke browser lagi, kita reload lagi. Oke ya, jadi ini udah ada ya, ininya udah ada, terus kemudian ini juga udah kerja. Oke ya, jadi ini kita sudah selesai. Nah, kita akan menghapus beberapa yang tidak kita gunakan. Oke, kita akan menghapus beberapa menu yang tidak akan kita pakai. Jadi yang kita akan pakai contoh untuk dashboardnya. Jadi kita akan pakai sebuah drop down, terus kemudian juga kalau yang kita butuhkan, mungkin kalau kalian mau pakai ini juga bisa, levelnya ya juga bisa, atau kalian mau pakai yang biasa aja juga bisa. Jadi ini kan ada drop down, jadi kalau tanpa drop down juga teman-teman juga bisa, misalkan kayak ada documentation gitu misalkan, terus kemudian kalian ganti atau tidak perlu kalian isikan juga bisa. Oke ya, kita akan yang ini kita akan buat yang di atasnya ini, kita buat dulu ininya apa namanya, dashboard yang tanpa ininya ya. Jadi kalau ini kan widget dia, jadi kalau yang ini, nah kita akan buat satu buah ini, nanti icon-iconnya kita bisa ini. Nah, jadi yang ini kita akan bawa ke bawah, terus kemudian yang ini kita akan coba bawa ke atas juga. Ini malah ke documentation. Oke ya, jadi itu. Oke, kita coba dulu yang kita hapus beberapa dulu ya. Jadi yang pertama labelnya kita hapus dulu. Kita ke codingan. Template-nya yang LI label. Nah, ini kan ini LI, terus kemudian ada important, ada important LI, terus kemudian ini important, warning LI, informational. Oke, kenapa LI? Oke, kita hapus dulu, kita simpan, kita cek dulu ke browsernya. Oke, labelnya udah hilang, terus kemudian ini kita ambil ya, documentation ini kita ambil. Terus yang levelnya kita pakai contoh yang dashboard aja. Dashboardnya kita pakai, ini levelnya kurang lebih sama dengan dashboard ya, kurang lebih sama dengan dashboard. Terus ini dashboardnya udah. Kita page juga sama nih, ada gini juga. Kita ambil yang biasa aja, yang documentation kita ambil ya. Ini kita hapus nih, multi level ini kita hapus. Kita kembali ke coding, multi level kita hapus. Nah, ini multi level dari LI ini kita bawa ke garing LI kedua, kita buat seminim mungkin. Level 3 dia sampai level berapa ya? Dia sampai level 1. Itu level, level 1 semua. Oke. Sorry, nah hilang lagi deh. Ini set level 1, level 1, level 2, level 2, level 3, level 3, terus level 3. Oke, hapus.
simpan. Ini apa yang di bawah? Oh, ini level 2 juga. Ini juga dihapus. Info 1. Oke, simpan. Kita coba reload. Kita reload. Oke, ya, jadi reloadnya udah hilang. Oke, ini juga kita hapus ya. Jadi ekstra dari example nih kita hapus nih. Dari example sampai di searching, oh sama, searchingnya juga sama. Jadi dari simple sampai ini ya, tab iframe plugin. Kita cari codingannya. Ini punyanya si documentation. Ini ya, set. Nah, ini sampai di dari garing LI nya set. Kita dari frame. Ini recover password. Nanti kalian bisa ambil lagi ya kalau butuh login. Nah, ini kayak login nih, kalian halamannya ambil di aset tadi. Oke. Sampai di tulisan example. Mailbox, bot, example. Nah, ini ya. Kita hapus, kita simpan. Kita coba masuk ke dalam browser kita. Kita reload. Tek. Nah, jadi tinggal segitu aja. Ini juga kita nggak pakai ya. Kita pakai 1, 2. Ya udah, kita pakai ini aja ya. Jadi kita pakai 2 aja ya, dashboard sama documentation. Jadi yang ada levelnya terus sama yang biasa yang tanpa ada level ya. Jadi dari widget sampai tabelnya kita hapus saja. Jadi dari ini kita hapus lagi. Info tabel kita nggak pakai. Widget. Oke. Set. Nah, jadi yang kita pakai dashboard versi 2 aja ya yang kita pakai ya. Set 2. Oke, sorry, dashboard versi 1 maksud saya. Set. Oke, kita simpan. Set. Kita bawa ke browser lagi. Wah, dokumentasinya hilang tuh. Dia malah masuk ke documentation. Kita naikin dulu ya, kita tadi salah. Oke, kita ulang lagi. Tadi kayaknya salah. Jadi di atas nih harusnya. Jadi documentation ini di atas. Jadi yang ini kita harusnya masuk ke atas. Oke, kita buat lagi coding dashboard documentation ini. Ini dia dari dashboard. Jadi kita pindahin ke atas. Kita simpan. Oke. Jadi yang tadi itu yang kita pindahkan ke atasnya si dokumentationnya kita pindahin ke atas. Setelah itu baru kita LI nya. Oke ya, jadi
jadinya kita di browser. Nah, jadinya kayak gini ya. Jadi ada documentation, terus ada dashboard. Terus kalian ada mau nambah lagi, jadi tambahan yang tadi tinggal di copy paste aja ya. Jadi kalau mau nambah lagi banyak, lebih dari satu nih kan, ini UL reviewnya ya, jadi LI ya tinggal di copy paste saja. Opo itu set ini V2 gitu. 2. Jadi kalau dilihat di browser ada 2 ya. Oke ya, jadi kita butuh itu. Nah, nanti kita ini ganti aja ya. Jadi misalkan documentationnya itu kita ganti dengan data barang atau transaksi. Terus yang di bawahnya baru data. Ada data barang, terus yang di bawahnya ada data jenis. Jadi ada jenis barangnya, terus kemudian ada data barang. Oke, kita lihat ke browser lagi. Kita reload. Oke, ada transaksi, ada data barang, data jenis. Oke ya, nah, itu sorry. Nah, sekarang kita akan buat dia lebih dinamis. Jadi yang ini dia akan blank page-nya kita akan buat dia lebih dinamis. Oh ya, admin LTE ini kalian juga bisa ganti tulisannya ya. Nah, kita masuk ke codingan lagi. Admin LTE mana? Nih, sorry ini title bukan. Ini title-nya juga bisa kalian ganti. Beranda gitu. Beranda. Oke, terus kemudian ini kontak home juga nanti kalian bisa ganti ya. Saya nyari admin LTE dulu. Mana dia? Oh, ini dia. Saya ganti kasir sejahtera mart atau mart apa nih? Tianyar mart. Nah, ini desa saya ya. Jadi kalau teman-teman lihat tahu Tianyar bisa mampir ke sana. Oke ya, jadi kita simpan. Kita lihat di browser. Set kasir Tianyar mart. Oke. Udah ya, jadi kita akan buat ini lebih dinamis. Kita masuk lagi ke codingan. Tapi kalau yang ini pelan-pelan aja ya, ikutinnya ya. Nah, sebelum ini agar nanti kita pilih ininya, jadi kita pisahkan dulu biar lebih rapi ya. Jadi nanti yang kalau teman-teman lihat di browser, jadi kalau teman-teman lihat di browsernya, jadi kita akan mencoba pada saat kita pilih transaksi ini data barang yang tetap tuh kan ini ya. Jadi ini navigasinya ya. Jadi navigasi ini dari searching ini, dari kasir Tianyar ini dia akan tetap, jadi tidak akan berubah-berubah. Nanti yang ini navigasi ini kita akan bawa ke kita akan pisahkan. Jadi dari searching ini sampai data jenis ini kita akan pisahkan untuk mempermudah kita untuk penambahan. Jadi kalau kita masuk ke coding lagi, jadi kalau teman-teman navigasinya dari ini sidebar Alex, sidebar search-nya. Nah, ini dari searching-nya. Nah, ini ya sidebar menunya ya. Jadi ini navigasi menunya ya. Jadi menu ini kita akan bawa ke ini ya, dari transaksi ini kita akan bawa ke kita buatkan layout di sini.
kita kasih new file nav.blade.php. Jadi ini kita akan isikan untuk menampung navigasinya ya, atau sidebar menunya. Oke ya, kita bawa dari sini ke data jenis. Set, kita cut, kita bawa ke sini. Nah, kita coba reload ke browsernya kita. Nah, dia hilang ya. Nah, cuma nanti kita untuk memunculkannya kita pakai include ya. Jadi kita masuk ke coding lagi. Nah, tadi kan di sini tuh. Jadi kita pakai include. Nah, jadi include nama foldernya adalah layout gini. layout template dot nav. Oke, terus kemudian kita reload lagi di bagian browser. Set. Oh, sorry. Salah. Ini kita coding dulu ya. Harusnya ini add. Oke ya, dia add include nama foldernya, terus kemudian nama filenya. Terus kita ke browser kita lagi, kita reload. Set. Nah, dia udah muncul tuh ya. Jadi kita mempermudahkan kita ya. Jadi navigasi ini, jadi kalau mau nambah lagi bisa kita tambahkan di bagian ininya aja ya. Jadi di bagian template ini untuk navigasinya. Jadi kita mau ganti-ganti kan lebih mudah. Jadi ini kita lebih kecil jadinya, lebih ringkas. Oke ya, terus selanjutnya ya, jadi nanti di sini ya, jadi kita sudah punya layout, terus kemudian ada navigasi, terus kemudian ada template-nya. Jadi di dalam template-nya itu nanti include si navigasinya ya. Jadi nanti itu yang akan nah, terus kemudian selanjutnya dari sini ya, dari view ini kan kita punya akan halaman ya. Jadi misalkan kita punya halaman jenis di browsernya, misalkan di sini ya, di sini itu halaman transaksi. Jadi ini adalah halaman transaksi, terus ini adalah halaman data barang, dan data jenis. Jadi nah, halaman itu kita butuh 3 halaman ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita masuk ke coding lagi. Jadi kita punya di sini new file. Kita kasih nama misalkan transaksi.blade.php. Oke ya, terus kemudian kita juga punya barang.blade.php. Terus kemudian kita juga punya jenis.blade.php ya. Nah, jadi ini kita akan panggil saat ini dipilih ya. Jadi ini kan kita masuk ke ini ya. Jadi saat ini dipilih, jadi misalkan navigasi. Nah, navigasinya ini ya, jadi saat data dipilih dia kemana, terus kemudian saat data barang dipilih dia kemana. Ini kan ada harapnya nih, jadi dia mau kemana, terus kemudian dari data jenis dia mau kemana ya. Jadi itu kita udah buatkan halamannya. Oke ya.
Oke, jadi kita di sini ya, di dalam ini kita pisahkan dulu ya. Jadi yang kita akan rubah itu adalah eh, ini ya. Jadi ini tetap, terus yang atasnya juga tetap. Yang kita akan rubah adalah ID ya. Jadi dari blank page, sorry, dari title, start creating animation sampai footernya kita akan rubah. Jadi misalkan kita mau isikan ini halamannya ya. Jadi ini halamannya yang akan berubah-berubah. Oke, kita masuk ke coding lagi. Jadi dari sini ya, jadi dari transaksi dulu. Jadi pertama yang muncul itu adalah transaksi, terus dia akan include, dia include sini layout temp dot template. Oke. Oh, bukan include tapi extend harusnya nih. Extend. Terus kemudian di sini kita buatin kontennya. Misalkan kita mau buat section di sini ya. Jadi ini untuk berlaku untuk semuanya ya. Jadi kita buat section. Nama sectionnya kita kasih konten, terus and section, terus kita kasih misalkan H1 ini halaman transaksi. Oke, terus coba kita cari ininya ya, ada nggak Laravel snippetnya. Oke, apa aja nih snippetnya Laravel. Jadi biar mempermudah kita untuk ngoding. Oh, ini kan dia masuk ke router. Jadi kita nggak usah ngetik manual lagi. Installationnya. Ini coba kita kembali ke sini dulu ya. Terus dari sini kita pindah ke template-nya. Yang akan kita rubah itu adalah di dalam konten tadi ya. Jadi di dalam ini ya, jadi dari title ke footer. Jadi title itu dia punya mana ya? Title masih menu. Blank page. Nah, ini dia. Dari sini ya. Jadi dari section ini ya. Di section konten ini kita akan cut ke ini. Ya, benar ya. Start creating. Oke, terus ada footer. Cut. Terus untuk memanggilnya kita pakai yield ya. Yield. Nah, terus yang kita akan panggil
yield si konten. Nama ininya ya, nama apa namanya, namanya ini ya, kita yang di sini kan kita kasih sectionnya namanya konten. Terus di sini di template-nya yang akan berubah-ubah adalah si yield kontennya. Oke. Terus selanjutnya ini kayaknya nanti kita cari Laravel biar bisa beberapa gininya dia otomatis keluar karena biar kita nggak salah ketik. Terus kemudian cuma ini kan belum kepanggil nih, jadi karena kita belum buat routingnya ya. Jadi kalau kan kita baru buat routingnya, kalau dia nggak isi apa-apa dia akan masuk ke template tuh. Nah sekarang kita buat kalau dia garing transaksi, kalau dia masuk ke transaksi dia akan masuk ke transaksi Blade gitu ya. Jadi kita buat routingnya dulu. Jadi yang ini pertama kali dijalankan adalah si transaksi. Oke, kita coba run dulu ya, cari browsernya dulu. Did you mean the layout template? Layout yang mana nih? Layout template di bagian mana nih? Transaksi.blade. Oh ini dia salah ketik nih. Nah ini enaknya dia dikasih layout template. Jadi maksudmu apakah layout template? Nah, kita rubah lagi di codingan transaksinya. Nih itu salah ya. Layout dan kita save, kita masuk ke browser lagi. Kita loading. Ya ini ya pertama kali dia jalan. Blank page-nya masih kelihatan. Nanti kita bisa hapus ya. Terus ini adalah halaman transaksi. Nah terus kemudian kalau klik data barang, dia akan masuk ke data barang kan gitu. Terus data jenis dia akan masuk ke data jenis. Jadi kita buat routing lagi. Ya kita nge-route dulu. Kita ke coding lagi. Jadi yang ini ya kita copy lagi, kita bawa ke barang. Ini halaman barang, terus ini halaman jenis. Oke, terus kemudian di routingnya kita tambahkan juga jadi root. Kita langsung masuk ke view-nya. Nah, kalau dia garing barang ya, dia akan masuknya ke barangnya ya. Jadi dia akan masuk ke si blade-nya barang. Terus kalau ada yang root ke view jenis, dia akan masuk ke jenis blade-nya. Terus nah tinggal kita masukkan ke navigasinya. Ini ya, harapnya itu adalah garing barang. Terus yang ini sorry
Ini harusnya garing transaksi ya. Nah, jadi pertama kali kan transaksi muncul. Bentar. Oh iya benar, ini barang. Nah, ini dalam barang, ya ini yang jenis. Garing jenis. Terus yang di atasnya baru transaksi haretnya masuk ke garing transaksi. Oke ya, jadi kita lihat di rootnya ya, garing transaksi. Ini harusnya kita buat home lagi satu ya. Jadi pertama kali dijalankan, ini nggak apa. Tapi kalau dia ke transaksi berarti dia masuk ke sini. Kita coba jalankan di browsernya kita. Oke. Kita masuk ke data barang. Kenapa dia masih masuk ke indeks? Ntar kita lihat codingan lagi. Ya simpen tadi ya. Yang navigasi ini udah simpen belum? Ini benar, garing masuk barang, masuk transaksi. Oke, kita coba di browser ya. Jadi kalau dia di data barang, garing barang ini dia akan masuk ke halaman barang. Kalau data jenis, dia akan masuk ke halaman jenis ya. Jadi itu ya. Jadi materinya kalau kalian lihat di codingan lagi. Jadi di navigasi ini dia akan membawa transaksi, terus dia akan mengirimkan garing atau link garing transaksi. Di mana garing transaksi ini kalau dia ngerutnya, ini enaknya pakai framework ya. Jadi dia kalau dia menemukan maksud saya garing barang ya di sini ya. Jadi ini karena garing transaksi kan kita nggak punya. Nah, di garing barang ini dia akan mengerut kalau ada yang meminta garing barang, kirimkan ke barang blade-nya. Nah, jadi ini ya, yang dibuka adalah ini. Ini adalah halaman barang. Begitu juga di transaksi. Nah, jadi nanti sebenarnya kita buat transaksi, terus yang welcome blade-nya ini kita ganti jadi home ya. Nanti kita halaman utamanya kita ganti. Oke, terus ya jadi itu fungsi routing ya. Jadi nanti routing, terus kemudian blade untuk templating-nya. Nah, nanti kita akan buat barang, jenis, dan transaksi ini dengan menggunakan tabel. Oke ya, jadi itu dulu ininya. Terus kemudian bagi yang sudah bisa mengirimkan. Jadi kalau udah selesai ya, jadi ini sudah selesai di bagian ini. Oke ya, jadi kalian silakan berkreasi sendiri, tentukan ininya ya, apa namanya, ide-ide kalian. Kalau kalian mau buat misalkan kalian mau buat koperasi atau apapun, silakan berkreasi. Oke, sekian dari video hari ini terkait dengan admin LTE dan Laravel. Terima kasih sudah menonton.